Salam. Marilah kita mempersatukan hati kita untuk memuji Tuhan pada sore hari ini. Kita saat teduh. Amin. Kita angkat pujian dari nomor Kidung Jemaat 10 ayat 1 sampai 3. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkat, berilah musikmu bergam, angkatlah puji-pujinya. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anaknya. Tiada terperi yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Pujilah Tuhan yang bijak tubuhmu, dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertutup. Hakimu beruang kaliannya, oleh sayapnya Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah yang memimpin dan menguasai hati kami dengan Roh-Mu, agar kami membuka hati kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Tanamkanlah firman-Mu itu dalam hati kami, agar kami dapat senantiasa dibaharui dan membuahkan kekudusan, keadilan, dan damai sejahtera. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Kita angkat pujian dari PKJ nomor 127 ayat 2 sampai 3. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, sucikan hati pikiranku. Pilihlah aku dan ulilah
kuasa di tangan-Mu. Tolonglah Tuhan, aku lemah, jamahlah aku, kuatkanlah. Marilah kita mendengarkan firman Allah sebagai pendahuluan khotbah Minggu ke-8 setelah Trinitatis. Tema kita minggu ini, Allah yang menyertai dan melindungi, yang tertulis dalam 2 Korintus 13 ayat 5-13. Kita membaca secara bergantian. Di ayat terakhir kita sama-sama membaca. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Sebab kami bersukacita apabila kami lemah dan kamu kuat, dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Mari kita sama-sama. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian dari nomor 369A ayat 1-2. Tuhanku,
Marilah kita menundukkan kepala, merendahkan hati di hadapan Tuhan, merenungkan dan mengakui dosa-dosa yang kita lakukan yang tidak berkenan kepadanya. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, yang Maha Pengasih, kami berkumpul bersama-sama dan datang kepadamu, memohon belas kasih-Mu kepada kami, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya mengharapkan belas kasihan-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Ya Roh Kudus, tolong dan kasihanilah kami. Terangilah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memilih apa yang benar dan yang baik, dan melakukan kehendak-Mu, sehingga kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Tuhan kami. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakan-Mu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosa-Mu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Segalanya laut seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surga langsung harapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan
sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis di dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan yang daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berikanlah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Berserah kepada Yesus, aku jadi milik-Mu. Berilah Roh-Mu meyakinkan bahwa Kau pun milik-Ku. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Menyambut sabda Tuhan, kita bernyanyi. Ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila Kau pimpin jalan hidupku,
tidak ku takutkan segala seteru. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan buat kuasa-Mu, Tuhan Yesus, pegang tanganku. Perjalanan yang aku tempuh, namun teranglah dalam jiwaku. Susah sengsara ini ku derita, damai menanti di sorga Bapa. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu perlu. Beri pertolongan buat kuasa-Mu, Tuhan Yesus, pegang tanganku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segenap akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, satu sukacita bagi kami boleh ada di tengah-tengah kita. Iya, jemaat Tuhan, kalau dituliskan di lembar tata ibadah kita, ya nama kami adalah Pendeta Mulyadi Simatupang. Iya, karena kalau dipanjangkan nanti takutnya nggak muat di KTP dan jemaat Tuhan nggak akan dapat. Pendeta Mulyadi Leonardo Rafael Simatupang Sianturi Mataniari. Ya, mudah-mudahan dapat ya. Kami melayani di Gereja Tuhan GKPI di Kota Tarutung, dan pada saat ini berkesempatan ada di tengah-tengah kita. Jemaat Tuhan, mari kita buka firman Tuhan pada sore hari ini yang tertulis dari kitab Kejadian pasal 28, dimulai dari ayat yang 10 sampai ayat yang ke-22. Kejadian pasal 28 ayat 10 hingga ayat 22 kami akan membacakan untuk kita. Mari kita perhatikan Alkitab kita. Kami akan mulai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berfirmanlah Tuhan di sampingnya dan berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini,
sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari kemah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, ayat ini membicarakan tentang perjalanan. Kita tahu lebih kurangnya kisah ini bagaimana. Tapi sebelum kita lanjutkan, bahwa izinkan kami memulai firman Tuhan ini dengan mengingatkan kita dengan satu kalimat yang mengatakan hidup ini adalah sebuah perjalanan. Ya, dengan segala narasi tambahan di dalamnya yang mungkin saudara ada kutip dan taruh di sosial media misalnya. Dan memang itulah hidup. Bahwa perjalanan hidup kita mulai dari dulu hingga sekarang, mulai dari kita bukan siapa-siapa sehingga kita bisa ada seperti saat ini, semuanya boleh kita tempuh di dalam suka, di dalam duka. Bahkan kalau kita boleh jujur, kalau kita mau jujur, sering sekali dalam perjalanan ini ibarat lagu rohani mengatakan seakan aku mampu Tuhan. Seakan kita mampu menempuh, seakan kita mampu berencana, pikiran kita sudah jauh kemana-mana, tetapi ternyata keadaan terjadi di luar yang kita pikirkan. Kita mungkin merasa kecewa, kita merasa putus asa, minta tolong muka, belakang, kiri, kanan, tidak ada jawaban. Tetapi ketika kita berseru ke atas kepada Tuhan, ada saja jalan Tuhan menolong kita. Bahkan Tuhan mengirimkan orang-orang di luar yang kita pikirkan, orang-orang yang bisa dipercaya. Jemaat Tuhan, saya rasa kalimat itu tadi melukiskan memang perjalanan hidup kita yang mungkin tidak semuanya sama. Saya percaya kita pribadi punya kisah yang luar biasa, tetapi di dalam satu prinsip yang sama, bahwa di dalam langkah kita, setiap kali kita melangkah, bahkan sekalipun kita tersandung oleh karena kita sendiri, tetapi tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Amin. Dan izinkan kami menyapa jemaat Tuhan yang baru nyampe tadi, mungkin setelah ibadah sempat dimulai, kena hujan, mungkin terpikir tadi nggak sempat terpikir bawa payung, tapi puji Tuhan ya, Tuhan menibakan kita sampai di gerejanya ini. Kita percaya itu pun perlindungan Tuhan bagi kita. Jemaat Tuhan, di dalam kesemuanya itu, di dalam kemustahilan itu, iman kita yang harus mempersaksikan bahwa Tuhanlah yang memungkinkan kita bisa melangkah. Bahkan fakta di mana kita bisa duduk di rumah Tuhan ini, itu pun adalah karena anugerah dan penyertaan Tuhan. Dan itu yang terjadi dalam kisah ini. Kita tahu siapa Yakub, kita tahu siapa Esau. Secara singkat dikatakan bahwa Yakub 2 kali menipu abangnya Esau perkara bubur kacang merah, hak kesulungan. Yang kedua perkara mencuri berkat dari bapaknya Ishak yang sejatinya harus ditujukan kepada Esau. Maka dia sekarang berada dalam pelarian. Dan perlu kami ingatkan kepada kita supaya kita pun bisa menempatkan diri dalam kisah itu pada zaman itu. Bagaimana perasaan seorang Yakub yang Alkitab mempersaksikan dia anak rumahan, tidak pernah keluar, sementara Esau adalah seorang pemburu yang berpengalaman. Dia tahu tentang seluk-beluk medan di sekitarnya. Dia mungkin punya jaringan di mana-mana, dan tinggallah Yakub yang sendirian di dalam ketakutan. Akan tetapi malam itu terjadilah kisah yang kita baca ini, bahwa ternyata di dalam pelariannya itu pun dia mendapatkan satu penglihatan yang luar biasa. Jemaat Tuhan, pertanyaan pertama kita tentang kisah ini adalah wahim. Kenapa? Karena sudah 2 kali dia yang melakukan penipuan, dia hanya penjahatnya.
Perasaan kita ketika membaca kisah itu sampai di titik ini, seharusnya kita berada di pihak korban, yaitu abangnya Esau, karena sudah 2 kali ditipu. Kenapa dia Tuhan? Kenapa dia yang kau pakai dalam kisah ini? Kenapa dia justru orang jahat ini yang diberkati? Akan tetapi jemaat Tuhan, rasa-rasanya ayat ini juga menjawab langsung kepada kita bahwa ini bukan tentang si Yakubnya. Ini bukan tentang dia harus jadi orang baik dulu baru bertemu dengan Tuhan. Ini bukan tentang dia harus menjadi orang yang sempurna dulu baru Tuhan berkenan menampakkan diri kepadanya. It's never about him, it's never about me, it's never about you. Ini semua adalah tentang Tuhan. Itu yang mau Tuhan tunjukkan. Bahwa di dalam pelariannya itu yang memang dimulai karena kesalahannya dan tindakannya, tetapi atas anugerah Tuhan, Tuhan mau menampakkan diri. Barulah bagi kita yang tertarik mendalami Alkitab, maka kita akan teringat tentang janji Tuhan kepada Abraham, begitu juga Ishak. Dan janji itu diulangi lagi di dalam ayat 13 dan ayat 14 di Alkitab ini. Tentang keturunan, tentang misi Tuhan bahwa olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Artinya ini menunjukkan bahwa atas anugerah Tuhan jugalah janji itu dinyatakan kepada si Yakub. Jemaat Tuhan, sampai di situ dulu. Ketika kita berbicara anugerah Tuhan, ini mau menunjukkan bahwa Tuhan membuka pintu selebar-lebarnya kepada kita. Berapa kali pun kita jatuh, berapa kali pun kita mendukakan hati Tuhan, tetapi Tuhan tetap terbuka lebar bagi siapapun yang berseru minta ampun dan minta tolong kepadanya. Dan berkaitan dengan itu, saya rasa agak merasa bersalah kita kalau membandingkan kasih Tuhan dengan kasih kita, bukan? Kalau kasih Tuhan sepanjang waktu, setiap saat, setiap detik. Kalau kasihnya manusia itu tergantung kapan ada perlu. Iya. Kasih Tuhan setiap waktu sekalipun, walaupun meskipun, itu kata kuncinya. Sementara kasih kita jangankan kepada Tuhan, kepada sesama aja pun kita masih pakai kata ada apa ada. Iya dong. Ini sekarang tahun 2023. Tahun depan itu di GKPI udah masuk sinode, bentar lagi pemilihan. Ada orang bilang gini, setuju apa enggak? Kalau suatu saat HP-mu sudah ada ucapan selamat pagi, selamat siang dan kutip-kutip ayat, kalau ada orang tiba-tiba ramah, itu tandanya pemilihan sudah dekat, katanya. Kenapa? Karena kasih manusia ini penuh dengan kepentingan. Karena kasih manusia ini penuh dengan pertimbangan dan hitungan untung rugi. Itu yang membedakan kasih kita dengan kasih Tuhan. Kalau kasih Tuhan setiap saat terbuka bagi setiap orang yang datang kepadanya minta ampun. Bahkan kalau kita ingat firman Tuhan pernah berkata, betapa Tuhan mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Sebelum kita mengenal apa itu maut, sebelum kita mengenal apa itu hukuman Tuhan, sebelum kita mengenal apa itu dosa, kasih Tuhan tetap ada pada kita. Sementara Bapak Ibu, kalau kita bercermin kepada kasih kita, ada enggak kayak gitu? Kalau di kampung kami sana di Tarutung, saya jok doro tu padi taman dokon. Perbedaan itu tetangga nadangi, alani emelah, alani putas, racun segala macam. Karena anaknya menendang anak ayamnya lah, apa dibilang? Kuse sadu dosa na mang, wampuni do ibana, alekon joloro ibana minta maaf. Itu kasih manusia. Oleh karena itu jemaat Tuhan, kita perlu di sini berpikir, siapa aku di hadapan Tuhan. Kalau ketika berbicara kasih Tuhan yang begitu besar yang sudah kita terima dan kita aminkan saat ini, maka sudah menjadi tanggung jawab kita untuk hidup di dalam kasih-Nya itu. Dan kita juga diingatkan firman Tuhan yang berkata, ketika kita sadar kita sudah dimerdekakan olehnya, dipanggil untuk merdeka, tapi jangan sekali-kali menjadikan kemerdekaan itu menjadi kesempatan untuk berbuat dosa. Dan ini yang sering dipakai orang sebelah. Enak kali ya jadi orang Kristen itu modalnya cuma percaya, buat dosa terus, Tuhan Maha Pengampun. Kita setuju enggak? Enggak. Kenapa? Karena Tuhan telah mengampuni kita dan menebus kita sekali untuk selamanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jemaat Tuhan,
kalau kita berpikir dari kisah ini, kalau kita merenung dari kisah ini, yang ketika karena kasih Tuhan, Tuhan menunjukkan dirinya kepadanya, dan karena kasih Tuhan juga dinyatakan bahwa tempat itu adalah tempat kudus, maka kita juga tahu bahwa di dalam setiap peristiwa yang dilakukan oleh Yakub dalam kisah sebelumnya, Tuhan sebenarnya ada kok. Tuhan ada. Ini akan membawa kita kepada pertanyaan yang kedua. Tuhan, kenapa Engkau biarkan kesusahan dan penderitaan terjadi padaku? Tuhan, kenapa Kau biarkan kejahatan ini terjadi padaku, Tuhan? Jelas-jelas dia melakukan kesalahan yang begitu menyakitkan hatiku, tapi hidupnya datar-datar saja dan aku diam saja seperti ini. Tetapi keadaanku tidak berubah. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau kita gagal melihat kasih Tuhan ini yang sering buat orang jadi putus asa, kemudian makin jauh dari Tuhan. Padahal kita lupa bahwa sekalipun keadaan kita luar biasa buruknya, ketika keadaan itu menjadi tak terbendung lagi, ketika keadaan itu datang dari muka, belakang, kiri, kanan, dan pikiran kita buntu, tapi faktanya kita masih hidup saat ini toh. Itu aja dulu. Saya nggak mau ajak kita berpikir jauh-jauh dengan bahasa teologis yang jelimet, tapi perlu kita nikmati bahwa apapun yang kita lewati hingga saat ini kita tahu Tuhan mengizinkan itu. Dan ini juga yang kami katakan ketika ada seorang yang suka mandeli atas keadaan. Kalau biasanya Bapak Ibu jemaat Tuhan, kami sering main ke Lapo Tua untuk membaca informasi, berbicara sama orang. Ada aja orang yang mengeluh tentang keadaan, harga emel lah, cabai lah turun harganya, segala macam. Sigaret peharga katanya. Sementara sigaretnya gratisnya dari orang-orang Lapo situ. Jala lupa doi mana aturan tiki kopi tahun sadia tadi 2020 siang kon mate do sebenarnya bayo. Ai sabatang sadari puang sabungkus. Kudang garam merah muse. Napasnya pun khosana pengakhiran bisa. Kayak gitu. Masih berani dia mengeluh. Padahal orang lain yang nampaknya sehat ternyata dipanggil Tuhan toh. Karena jalan Tuhan adalah misteri yang begitu terbatas untuk kita selami. Tapi satu hal yang pasti, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, Tuhan hadir, Tuhan ada, Tuhan bukan tidak peduli. Dan perlu kami sampaikan juga kepada kita yang mengalami kebuntuan dalam perjalanan hidup ini bahwa wajar kok kita minta ini itu sama Tuhan. Kamu putus cinta, apa yang kamu doakan? Tuhan balaskan kepadanya seperti yang kualami, itu kah? Emang Tuhan kita jadikan preman? Kan enggak. Kita mengatakan Tuhan obati hatiku. Ketika kita enggak lulus di tempat ini, itu, tes masuk, habis uang keluar, menjatuhkan lamaran, ternyata belum diterima, kita bilang apa? Wajar kok doa kita minta Tuhan tolonglah aku supaya masuk di sini. Tapi terkadang begini, ketika kita menghadapi yang di luar dugaan kita, hati-hati juga, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak mendengar doa kita. Tapi perlu kita bertanya pada diri kita sendiri, jangan-jangan kita yang tidak dengar jawaban Tuhan ketika Tuhan bilang tunggu atau tidak. Jemaat Tuhan, pernahkah kita ingat ayat Alkitab yang mengatakan mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik? Ya. Maka dari itu kita pun jangan pernah melupakan bahwa apa yang terjadi dalam diri Yakub juga bagian dari proses Tuhan kepadanya. Kenapa? Karena kita mengetahui Allah itu maha kasih, tapi jangan pernah melupakan Allah itu juga maha adil. Yakub melewati hidupnya dengan menipu dan menipu, kan pada akhirnya ketika dia berada di rumah pamannya Laban, dia pun kena tipu. Jumpa dia sama paribannya si Rahel, tapi yang dikasih sama pamannya ini si Lea. Kita ingat kisah itu. Maka hati-hati jemaat Tuhan, sebagaimana yang kami katakan tadi, ketika kita sungguh-sungguh menyadari telah menerima anugerah Tuhan, maka kita tahu tidak akan main-main kita dengan itu. Ketika Tuhan telah menebus kita, telah menyelamatkan kita, memberikan hidup kekal kepada kita, dan akan kita jumpai, kita dapatkan itu nanti, maka hidup kita ini pun tidak akan kita sia-siakan lagi. Amin. Kenapa? Karena jujur aja dalam hidup kita ini kan kita mengenal istilah tabur tuai. Bantai terus merokok tiap hari 3 bungkus satu hari. Tapi jangan nyesal di kemudian hari kamu udah 15 tahun pun berhenti merokok, kanker paru.
Menconteklah kamu dalam ujianmu, dalam kuliahmu, lakukan kecurangan segala macam, dapatmu kok IP bagus, tapi jangan menyesal di kemudian hari ketika di lapangan kamu tidak akan terpakai. Sesimpel itu, simple as that. Bayangkan kalau itu terjadi misalnya dalam dunia kesehatan. Ada pasien hidup dan mati, ternyata dokternya diambil, gelar dokternya didapat dari hal macam itu. Dalam hidup kita di dunia ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada kok keadilan itu. Tapi keadilan itu adalah ketika kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, apa yang menjadi keadaan yang buruk bagi kita pada saat ini, Tuhan akan pulihkan dan indah pada waktunya. Jemaat Tuhan, lewat firman Tuhan ini apa yang mau kita bawa pulang? Yang pertama Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau dalam Almanak GKPI firman Tuhan hari ini berbicara tentang Allah menyertai dan melindungi. Maka kita perlu percaya bahwa Allah ada bersama kita setiap waktu, kemanapun kita pergi Tuhan akan menjaga kita. Koreksi kalau kami salah, tapi kami ikuti dari Tarutung sana, katanya Medan sedang tidak aman ya, banyak begal ya. Mudah-mudahan gak ada di antara kita jadi korban. Jagalah kewaspadaan, sisanya doa kami mengiringi kita. Tuhan menjaga kita, Tuhan melindungi kita. Karena percayalah apapun yang terjadi, gak akan dibiarkan Tuhan kita mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kami teringat ada teman dari Jakarta, dia naik angkot, anak perempuan waktu itu masih mahasiswi dia, masih kosong nyangkut ini. Tapi naiklah 2 orang bapak-bapak, di depan ada 1 orang penumpang, di belakang supir ada dia, kemudian di belakang paling belakang ada ibu-ibu, datanglah 2 orang. Masih kosongnya di sebelah kiri dekat pintu, dia yang dijepit, duduk. Jalan angkot ini kok lama-lama makin dijepit aku ini pikirnya. Maka instingnya muncul, tahulah bahwa ini adalah pencopet. Cuman yang ditakutkan gini, mana tahu kilap keluar pisau. Mau kemana dia minta tolong sama supir, supirnya pun mungkin takut. Berdualah dia sama Tuhan. Dan gak sampai 5 menit Tuhan memberikan jawaban kepadanya yang membuat dia berani bilang, geser maju sauti amang boru song nasopitian di baik kamu ini. Rupanya bergeser bapak-bapak yang 2 ini. Berarti halak kita doa HP penjahatnya. Akhirnya nggak sampai 5 menit turun mereka, legalah semua. Orang bertanya yang 3 ini di samping supir dan ibu-ibu ini. Mereka cerita benar itu copet. Pertanyaannya satu, apa yang membuat kamu berani berkata itu? Iya Bu, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan jawab. Apa jawaban Tuhan samamu nak? Kata ibu ini. Waktu supirnya tadi naik angkot kita, di angkot kita ini kan supir pasang musik. Hidup lagu, apa namanya? Anak Medan, boti-boti patna. Anak Medan, anak Medan. Tahulah dia bahwa ini sesama halak kita. Jemaat Tuhan akan ada banyak pengalaman yang luar biasa di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan bagi kita. Maka nikmatilah, yakinlah, di dalam perlindungan Tuhan kita akan dijauhkannya dari bahaya. Tapi ada catatan pinggirnya yang tidak boleh disalahgunakan juga, tidak boleh dilupakan. Kalau kita sungguh-sungguh percaya dan mengakui, menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan, we know what to do then. Kita tahu harus berbuat apa. Kita tidak akan menyia-nyiakan anugerah itu. Kita tidak akan macam-macam dalam hidup ini. Kita akan bertindak, berpikir, berbicara, berjalan dan memperlakukan orang di dalam terang Tuhan. Maka kita percaya everything is gonna be okay. Semua akan baik-baik saja. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih bagimu Tuhan untuk firman-Mu Bapa yang boleh kami dengarkan pada sore hari ini. Tuhan mengajarkan kami untuk menyadari bahwa setiap saat, setiap detik, apapun yang terjadi dalam hidup kami, hidup ini sendiri adalah anugerah Tuhan yang boleh kami terima. Sebab siapalah kami Tuhan, orang berdosa, namun mendapat kasih Tuhan. Orang berdosa yang telah Tuhan selamatkan.
Oleh karena itu Bapa pimpin kami setiap saat, setiap waktu, agar kami tetap menyadari akan penyertaan Tuhan. Sehingga Tuhan, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan itu tidak kami sia-siakan, melainkan kami semakin mendekatkan diri kepadamu, hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah Tuhan di dalam hidup kami yang menerima anugerah itu, di mana kami orang berdosa yang telah Tuhan angkat sebagai anak-anak-Mu, maka kami akan sungguh-sungguh hidup sebagai anak-anak-Mu, yaitu sebagai garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Kami tidak akan menyia-nyiakannya dengan berbuat dosa lagi, tapi kami hidup seturut dengan perintah-Mu. Maka kami percaya di dalam penyertaan-Mu, di dalam perlindungan-Mu, kami aman, kami sejahtera, kami terpelihara dan diberkati. Hamba-Mu berdoa untuk kami semua Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memberkati jemaat-Mu ini di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, terlebih di dalam pergumulan yang tak terceritakan Tuhan. Biarlah Bapa, sebagaimana firman-Mu, Engkau ada di dalam setiap langkah, di dalam setiap peristiwa hidup, dan turut campur tangan dalam segala sesuatunya. Ketika kami berada dalam kebuntuan dan patah semangat dan jatuh, hanya kepadamu kami berseru dan meletakkan segala sesuatunya, bahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa itu. Maka tangan Tuhan akan membangkitkan kami, mengangkat kami, sehingga kami boleh tegak berdiri dan berjalan melangkah pasti menapaki kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Begitu juga dengan para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan di gereja-Mu ini. Amang Pendeta Resot kami Silitonga, setiap hamba Tuhan, pendeta yang boleh menyampaikan firman di gereja-Mu ini, Bapa berkatilah, sertailah, peliharalah, sehingga di dalam pelayanan yang boleh Tuhan percayakan kepada kami, jemaat Tuhan boleh bertumbuh dan memuliakan Allah. Dan kiranya gereja-Mu ini Bapa sungguh-sungguh menjadi puji-pujian yang kiranya berkenan bagi nama Tuhan yang kudus. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus terpujilah kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Sebelum kita melanjutkan nyanyi, kita mendengarkan pujian dari anak-anak kita, mahasiswa UKM KMK Teknik Sipil dari USU, membawa pujian berjudul Onak Duri. Kami persilakan.
Terima kasih. Semoga anak-anak kami sukses di dalam perkuliahannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 438 ayat 1-3. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Kau kan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Di peliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu. Tuhan dengarkan doamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Firman Tuhan yang menghantarkan kita di dalam persembahan ini terambil dari kitab Filipi pasal 4 ayat ke-19. Firman Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Kita persembahkan persembahan kita.
persembahan kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Padamu Tuhan Allahku, ku persembahkan hidupku darimu, jiwa dan ragaku hanya dalammu ku teduh. Hatiku yang hendak pulihkan, padamu juga ku beri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Andai Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.